mau mengutarakan unek-unek saya ini Pak. Iya. Setelah beberapa hari ini saya perhatikan Pak Widi sepertinya agak kurang bersemangat ya Pak ya. Kayaknya banyak sekali beban yang ada dalam pikirannya gitu Pak. Nah itu kira-kira Ya, ada apa ya Pak ya? Bisa baik. bercerita dengan saya Pak. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Jadi setelah saya akhir-akhir ini kok saya agak murung atau banyak pikiran, itu saya terbebani dalam tanda kutip itu dengan kegiatan Merdeka Belajar, kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka. Dalam kegiatan Oh, kurikulum Merdeka ini, ya gimana sih caranya supaya anak-anak itu merasa senang belajar di sekolah dan itu terimplementasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya iya, melihat sih belum mencapai seperti itu, Bu. iya. Jadi begitu ya Pak ya. Hmm. Kemudian yang menjadi beban sekali bagi Bapak itu kira-kira dari proses pengimplementasian kurikulum Merdeka itu apa yang kemudian membuat Bapak mengalami beban pikiran yang berat itu karena ada masalah apa ya Pak? Siap Bu. Jadi masalahnya adalah yang pertama posisi saya sebagai calon guru penggerak yang merupakan dari sekolah saya. Saya satu-satunya dari sekolah saya yang ikut program ini. Kemudian saya punya tanggung jawab untuk mengimplementasikan, mengimbaskan segala bekal pengetahuan yang saya miliki, yang saya dapatkan dari pendidikan ini kepada rekan-rekan guru. Goalnya adalah bahwa nanti guru-guru bisa sepaham. Itu mimpi besarnya. Yang berikutnya adalah saya prihatin ini dengan kondisi suasana kelas terutama pada saat belajar. Jadi anak-anak itu belum merasa senang, buktinya apa? Kalau gurunya nggak masuk, mereka malah bahagia. Kalau gurunya masuk, mereka malah merasa tertekan. Itu, Bu. Iya Pak Widi. Sangat complicated sekali ya Pak ya Ya, permasalahan yang Pak Widi hari ini hadapi di sekolah. Nah, Pak Widi, dengan melihat permasalahan yang Pak Widi alami, kemudian tanggung jawab yang Pak Widi emban, kalau dari Pak Widi sendiri itu kira-kira solusi yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah yang Pak Widi hadapi itu seperti apa ya Pak ya? ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi kalau dalam pikiran saya, dalam angan-angan saya berusaha untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Yang muncul di benak saya adalah bagaimana saya bisa masuk ke dalam tanda kutip dunianya teman-teman. Rekan-rekan guru, utamanya guru-guru yang mengampu di kelas 10 atau kelas 1 SMA. Kenapa? Karena mereka yang secara praktis tahun ini melakukan pembelajaran kegiatan kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana saya bisa masuk ke dunianya? Ya pasti saya harus membangun komunikasi dan komunikasi itu bisa secara personal. Nah, yang saya lakukan atau yang selama ini saya lakukan, saya sudah berusaha untuk mengingatkan, mengajak, namun juga responnya kurang pas. Mengapa? Saya analisis bisa jadi situasinya nggak pas, mereka pas capek-capek kerja, kok diajak ngobrol masalah kurikulum, masalah pembelajaran, mungkin harus cari timing yang pas. Begitu, Bu. Iya. Ya, jadi dengan solusi yang tadi Pak Widi telah jelaskan, sebetulnya permasalahan yang dihadapi Pak Widi bisa tercover begitu ya Pak ya. Iya, Mudah-mudahan dengan solusi yang tadi ada dalam benak pikiran Pak Widi, kemudian permasalahan yang Pak Widi rasakan, beban pikiran Pak Widi itu semuanya bisa tercover dengan baik. Sehingga apa yang kemudian menjadi tanggung jawab Pak Widi itu dapat terlaksanakan. Baik, Pak Widi, kalau tadi saya perhatikan, saya dengar Pak Widi sudah sangat baik sekali dalam menentukan langkah-langkah ataupun solusi yang nantinya akan Pak Widi ambil untuk menangani masalah tersebut. Nah, kemudian komitmen dari Pak Widi sendiri ini seperti apa, Pak? Karena
kalau kita bicara tentang langkah, kita bicara tentang solusi, tapi tidak ada actionnya, kita tidak memiliki komitmen, itu kan seperti ini ya Pak ya, belum bisa terwujud begitu ya untuk penyelesaian masalahnya. Nah, untuk komitmen Pak Widi sendiri itu seperti apa Pak Widi terkait solusi yang tadi telah Bapak utarakan? Baik Bu Win, jadi komitmen yang saya bangun adalah yang pertama saya meyakinkan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa untuk berbuat sesuatu untuk teman-teman, untuk sekolah, untuk rekan-rekan guru. Itu komitmen yang harus ada di dalam diri saya bahwa saya mampu untuk minimal membujuk guru untuk bisa memahami kurikulum Merdeka ini. Yang kedua, langkah aksi nyatanya yang bisa saya lakukan untuk mengawal saya adalah saya akan lebih intensif lagi membangun komunikasi di luar kegiatan formal. Maksudnya, mungkin di saat-saat sudah selesai aktivitas mengajar, saya mulai dari membangun komunikasi dari ber-WA ataupun tegur sapa. Yang berikutnya lagi, baru saya masuk ke bagian implementasi kurikulum Merdeka ini dengan mengajak supaya guru-guru lebih konsen lagi memahami ini. Langkah berikutnya adalah saya perlu dukungan dari pihak-pihak lain, kepala sekolah, maka saya akan melangkahkan kaki bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan ini, mendiskusikan ini agar difasilitasi. Jadi inilah langkah-langkah yang bisa saya temukan yang akan menjadi komitmen saya untuk mewujudkan impian saya. Baik, luar biasa sekali Pak Widi. Mudah-mudahan bentar lagi kita kembali ke main room ya Pak, sama ya Pak Widi dan Bu Wiwi. Ya Bu. Ya, siap. Ya. Siap Bu. Ya. Ya. Mudah-mudahan semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Wiwin atas sama-sama Pak Widi, atas supportnya. Tetap semangat Bu Wiwin ya. Terima kasih. Semangat Pak. Lanjut Bu Wiwin. Ya, baik. Ini kasus yang kedua mengenai siap. Selamat sore Bu Wiwin. Saya sebagai coach-nya, Pak Widi sebagai coach-nya. Oke. Ya. Baik, selamat sore Bu Wiwin. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya? Baik. Kok akhir-akhir ini saya melihat Bu Wiwin ada yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ada apa nih Bu Wiwin? Iya Pak. Jadi di sekolah ini saya merasa saya belum dapat beradaptasi dengan baik Pak. Karena memang sekolah saya, di tempat saya mengabdi guru penggerak ini merupakan sekolah yang baru. Jadi saya masih sedikit mengganjal di hati saya ketika saya harus mengimplementasikan aksi nyata, itu seperti saya bisa kurang mengeksplor diri begitu Pak. Oh, jadi masalahnya itu. Jadi Ibu ya, Pak, masih ada ganjalan ketika melakukan kegiatan aksi nyata pada Iya, betul Pak. Kegiatan ini, pada pendidikan guru penggerak ini di sekolah. Iya. Kira-kira ganjalannya apa nih Bu? Ya, jadi yang pertama itu saya masih belum bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan di sekolah saya yang baru, Pak. Kemudian saya juga masih belum bisa memahami karakteristik dari kepala sekolah saya sendiri, kemudian teman-teman sejawat saya di sekolah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian membuat saya sedikit sungkan begitu untuk mengajak mereka bergabung ataupun melakukan aksi nyata di depan teman-teman semuanya, Pak. Oke, jadi sudah tampak beberapa permasalahannya, Bu ya. Jadi karena masih baru, kemudian belum bisa membangun komunikasi yang baik terhadap teman-teman, belum mengenal lah intinya.
dengan teman-teman di situ. Nah, setelah Ibu merasakan itu semua, sebenarnya apa sih solusinya atau apa hal yang rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu lebih percaya diri meyakinkan teman-teman dalam kegiatan aksi nyata? Iya, yang ada dalam pikiran saya Pak terkait pemecahan masalah tentang hal yang saya hadapi ini, memang sebaiknya saya harus melakukan pendekatan terhadap teman-teman yang ada di sekolah, terutama kepada kepala sekolah, supaya apa-apa yang akan saya lakukan yang berkaitan dengan CGP ini dapat beliau dukung sepenuhnya. Jadi meskipun saya ini mutasi dari sekolah lama ke sekolah baru, itu beliau pun ikut bisa membantu saya, begitu Pak. Kemudian selanjutnya dengan teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat saya akan melakukan pendekatan dengan tim teaching saya terlebih dahulu, yaitu guru-guru kelas 6. Baru selanjutnya saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada guru-guru untuk jenjang kelas yang lainnya, seperti kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu Pak. Jadi selama ini sih alhamdulillahnya kemarin sudah mulai berdemun komunikasinya meskipun tidak intens begitu Pak. Oke, baik. Jadi kalau menurut yang saya dengar sharing dari Ibu tadi, Ibu akan melakukan pendekatan. Pasti ini senang banget Bu yang didekati, apalagi didekati Bu guru yang pintar, yang cantik gitu kayaknya Bu ya. Nah, sekarang ketika Ibu sudah memiliki rencana aksi ini, bagaimana mengawal rencana itu agar bisa terwujud? Komitmen apa Bu yang akan Ibu bangun? Ya, jadi untuk mengaplikasikan solusi yang tadi telah saya pikirkan, saya berkomitmen sebagai guru penggerak, saya memiliki tanggung jawab begitu untuk kemudian menggerakkan seluruh rekan-rekan saya untuk membangun budaya positif di sekolah saya, sehingga anak-anak dalam proses pembelajarannya itu dapat memiliki kegembiraan sehingga muncul profil pelajar Pancasila dengan merdeka belajarnya. Jadi saya berjanji dengan diri saya sendiri Pak untuk terus menggali potensi diri saya dan merangkul teman-teman semuanya, terutama rekan-rekan di sekolah, untuk ikut serta dalam proses perwujudan budaya positif yang ada di sekolah. Iya Pak. Bagus, jadi kalau lihat semangatnya luar biasa, merangkul semua, ini sebagai bentuk komitmen. Kalau perihal dirangkul itu pasti senang nih Bu ya. Nah, jadi tetap semangat aja untuk merangkul hal kebaikan, budaya positif. Ya, siap Pak. Siap. Ya, saya doakan semoga ini berhasil Bu, semangat, tetap semangat dan yakinkan bahwa ini pasti akan sukses. Merdeka. Siap. Merdeka belajar. Ya, ditunggu ya Pak Widi sama Bu Widi ya. Ya. Ini Ibu mau izin bertanya, ini kalau saya stop recording, ini recordnya masuk kemana Bu ya? Siapa yang rekam Pak? Pak Widi, saya. Nah, berarti masuk ke email Bapak. Oh, ya. Nanti dilihat aja.